Ya halo pejuang subuh, kita bertemu kembali di channel kita Kuliah Subuh. Sekedar mengingatkan bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe supaya saya dapat terus semangat membuat konten yang bermanfaat bagi teman-teman. Ya, pada pertemuan kali ini langsung saja kita akan membahas di konsep usaha dan energi. Usaha dan energi, yaitu topik di awalnya adalah yang akan kita bahas adalah usaha. Ya, apa itu usaha? Jika kita tahu dari buku-buku bahwa usaha adalah besarnya daya yang bekerja pada benda sehingga dapat mengakibatkan perpindahan. Kita dapat lihat di dalam ilustrasi ini adalah sebuah benda. Ketika saya berikan gaya dorong dari titik A ke titik B, diamati terlebih dahulu. Ketika saya dorong, maka benda ini akan selalu bergerak. Kenapa bergerak? Karena ada sebuah gaya dorong, sebuah gaya dorong, maka berpindah ke titik B, di mana antara titik A dan titik B merupakan perpindahannya. Jadi dapat diformulasikan atau dapat diberikan persamaan, usaha dengan simbol W merupakan gaya, buat gaya eksternal tadi, dikali perpindahan. Ini adalah suatu persamaannya. W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, satuannya Joule, dan F merupakan gaya yang diberikan ke suatu benda, satuannya Newton atau disingkat N, dan delta S merupakan perpindahan dengan satuannya meter. Perpindahan kita tahu bahwa adalah vektor, maka diberikan tanda topi vektor dot vektor menjadikan skalar, di mana konsep gaya ini kita lihat F sejajar dengan perpindahannya atau searah dengan pergerakan. Apa yang terjadi ketika F ini tidak searah dengan perpindahan? Kita akan bahas selanjutnya. Ya, kita tadi sudah mengetahui bahwa W sama dengan F kali S, di mana F adalah suatu vektor. Pada kasusnya, jika F ini tidak sejajar dengan delta S, apa yang terjadi? Misalkan dapat kita ilustrasikan sebuah gambar begini. Ada gaya berupa F yang membentuk suatu sudut theta dan berpindah dari titik A ke titik B. Terdapat perpindahan, berpindah ke suatu titik B. Bagaimana formulasinya? Maka sesuatu yang miring dapat kita luruskan, di mana pergerakan ini mengarah ke Fx. Maka Fx adalah sifat sin kostan atau trigonometri. Fx adalah F berhubungan dengan samping dan miring, maka cos theta. Sehingga usaha atau W
Fx dikali delta S, di mana Fx merupakan F kali cos theta kali delta S. Formulasinya berubah dari persamaan awal kita memiliki persamaan seperti ini, berubah menjadi seperti ini. Ya. Apa yang terjadi ketika gaya yang diberikan ke suatu benda ini memiliki lebih dari satu gaya? Sebagai contoh, di sini kita memiliki satu benda tadi, sama bendanya balok, diberikan gaya pertama tidak sejajar atau miring F1, lalu ada F2, dan ada F yang menghalangi pergerakan, misalkan adalah F3. Biasanya di sini adalah gaya gesek karena permukaannya kasar, mengalami suatu perpindahan. Bagaimana formulasinya tersebut? Usaha W sama dengan, bisa dikatakan sigma F, jumlah dari semua sigma. Jumlah dari semua F kali delta S. Di sini adalah F1 karena miring suatu theta yang dapat diluruskan terlebih dahulu, ditambah F2 ditambah F3 lalu dikali delta S. Oke, kita akan lanjut lagi ke pembahasan soal. Soal yang pertama adalah soal tentang untuk usaha energi tetap. Begini soalnya, kita lihat. Seorang anak mendorong sebuah gerobak mainan dari keadaan diam pada permukaan datar licin dengan gaya F5 Newton dalam arah sudut theta sin 3/5. Dapat kita gambar terlebih dahulu. Ada sebuah anak pada permukaan licin. Ini permukaan licin, ada suatu balok dengan gayanya 5 Newton dalam arah sudut tetanya 3/5. Berarti di sini ada F yang nilainya 5 Newton. Lalu ini theta. Kita lihat bahwa di sini ada Fx. Kalau di sini sin berarti kan di depan per miring 5. Di sini 5, di sini 3, di sini otomatis 4. Gitu. Hitunglah usaha yang dilakukan anak dalam waktu 5 detik jika massa gerobak adalah 5 kilo. Kita tahu bahwa W sama dengan F kali delta S. Pada kasus ini, F berubah menjadi Fx delta S. Fx-nya adalah F kali cos theta kali delta S. Kalau cos theta, maka samping per miring. F-nya 5. Ya, cos theta itu adalah samping per miring 4/5 atau 0,8 kali delta S. Perubahan delta S di sini belum ada. Kita tulis terlebih dahulu. Dari mana delta S kita dapat? Kita tahu bahwa konsep GLBB, gerak berubah beraturan, di mana kalau kita lihat bahwa V0 atau kecepatan awal pada benda ini dari keadaan diam, maka V0-nya adalah 0 meter per sekon. Kalau kita mencari delta S, persamaannya adalah V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat. V0 sudah ada, T sudah ada, A yang belum ada. Dari mana A tersebut? Nah, jadi kita berantai soal ini. A dicari dari sigma F sama dengan M kali A. Kenapa? Karena benda ini bergerak, sehingga berlaku hukum 2 Newton. M kali A. Sigma F adalah Fx tadi. M kali A. Fx-nya adalah 5 kali 4/5 sama dengan masanya berapa? 5 kg dikali A. Ini dapat dicoret. Ini 4 sama dengan 5 dikali A. Sehingga A sama dengan 4/5 meter per sekon kuadrat. Sudah diketahui A, maka kita masukkan dalam persamaan ini. Delta S sama dengan
P0 berapa? 0 dikali 5 ditambah setengah, A-nya 4/5, T-nya berapa? 5 dikuadratkan. Menjadi berapa? Setengah 4/5, 5, 25, jadi 10 meter. Delta S kita masukkan ke dalam persamaan ini tadi kembali, bahwa ini coret 4 dikali delta S nya 10 meter. Hasilnya adalah 40 Joule. Jadi usaha yang dilakukan anak tersebut adalah 40 Joule. Ya, kita lanjut lagi ke energi kinetik.